Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Apa kabar teman-teman? Pastinya sehat-sehat ya. Amin. Nah, teman-teman, di sini saya mau men-sharingkan saja kepada teman-teman bagaimana tips hidup sehat dan juga tetap awet muda. Nah, di sini saya beberapa hari yang lalu ada ketemu dengan sahabat saya dan beliau bertanya, kok Kak Agnes seperti dulu saja, kayak tidak berubah karena kayak seperti masih awet muda. Oh, makasih. Saya menyatakan kepada dia, saya bersyukur kepada Tuhan karena kemurahannya, ya, kita sehat, kita sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Namun ada tips yang bagaimana teman-teman harus tahu juga sehingga teman-teman ke depannya tetap sehat, ya, tetap awet, tetap fresh. Nah, begitu teman-teman, sehingga saya mau men-sharingkan saja kepada teman-teman di sini. Saya mau membuka paradigma teman-teman ya, bagaimana pola hidup atau sehat yang sebenarnya. Nah, sebelum itu saya jelaskan, saya mau tanya apakah teman-teman menurut teman-teman sehat itu seperti apa? Pastinya teman-teman berpikir sehat itu secara jasmani berarti bebas dari penyakit, betul, dan juga bisa melakukan aktivitas, sangat betul. Namun itu belum totalitas ya untuk secara sehat keseluruhan. Kenapa? Karena Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan sehat yang sebenarnya berarti secara jasmani, rohani, sosial, dan ekonomi. Nah, kita tahu bahwa sehat secara jasmani berarti berurusan dengan fisik atau tubuh kita. Kenapa? Saya ambil contoh salah satu organ tubuh atau kepala kita, kaki kita kalau sakit, apakah bisa teman-teman bisa melakukan aktivitas dengan baik? So, pasti tidak ya teman-teman, karena salah satu organ tubuh bermasalah itu juga mengakibatkan organ tubuh yang lain juga bermasalah alias sakit-sakit. Nah, yang kedua, bagaimana teman-teman kalau sudah kesehatan secara jasmani, rohani berarti hubungan kita dengan Tuhan. Kalau teman-teman sudah diberi waktu bekerja 1 minggu namun tidak ke gereja, itu juga bermasalah dengan Tuhan, dan juga tidak ke masjid, itu juga kesehatan tidak sehat dengan Tuhan ya. Dan juga teman-teman bekerja terus namun tidak berdoa ya, itu juga tidak sehat. Nah, jadi bagaimana untuk teman-teman harus sehat dengan Tuhan berarti teman-teman harus bekerja dan juga harus berdoa. Ora et labora ya, berdoa dan bekerja. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu secara sosial. Berarti hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan tetangga dan lingkungan. Nah, jangan sampai ada kesalahpahaman atau ada masalah sepele, masalah kecil, itu pun jadi masalah. Sehingga hubungan kita dengan tetangga atau lingkungan pun tidak enak, tidak baik-baik saja. Nah, itu juga mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Ya, dan kita masuk ke poin yang keempat, yaitu secara ekonomi. Nah, ekonomi ini adalah faktor yang dominan. Kenapa saya bilang? Karena banyak ekonomi mempengaruhi banyak orang masalah pikiran. Nah, kita tahu sendiri bahwa ekonomi, apalagi mulai tanggal-tanggal tua seperti begini, pasti banyak ibu-ibu ya yang sudah mulai marah-marah, mulai berpikiran karena mana belum bayar utang, mana belum bayar air, belum bayar listrik, uang sekolah anak, belum skincare, ya pokoknya banyak-banyak deh ya. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Sehingga kalau 4 itu teman-teman sudah lewati, sudah lalui, itu baru dikatakan sehat secara sebenarnya atau total. Nah, oke teman-teman, saya mau ambil contoh. Coba teman-teman berpikir orang zaman dulu dengan zaman sekarang. Kenapa zaman dulu usianya sampai ratusan tahun mereka masih hidup, bahkan sehat dan masih kuat, jika dibandingkan dengan orang-orang di zaman modern ya, tidak sampai ratusan tahun sudah meninggal akibat penyakit. Nah, kita lihat teman-teman, zaman dulu orang tua-tua dulu mereka konsumsi yang namanya bening-bening, bahkan makanan juga bening-bening, bakar-bakar ya. Bahkan mereka konsumsi air pun yang diminum juga air yang tidak mengandung kapur, air yang langsung dikonsumsi kok tidak sakit perut. Nah, karena saat itu belum terkontaminasi dengan racun, jadi mereka sehat, makan minuman mereka juga sehat, jadi mereka awet, mereka fresh ya.
Jika dibandingkan dengan saat ini ya, banyak sekali orang-orang yang sakit, tidak memandang usia lagi. Anak kecil juga sakit, dewasa apalagi lansia. Sehingga usia mereka zaman saat ini tidak sampai ratusan, mungkin 60-70 sudah meninggal akibat penyakit. Nah, di sini saya mau memberi solusi kepada teman-teman. Kenapa kita sampai sakit ya, usia zaman dulu dan zaman sekarang sangat berbeda. Nah, ternyata teman-teman di sini ada 7 faktor. 7 faktor ini yang sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Sehingga teman-teman, saya mau menjelaskan bagaimana cara hidup mencegah daripada mengobati teman-teman. Nah, teman-teman tahu bahwa 7 faktor, yaitu yang pertama saya mau mengupas tentang udara. Udara, kita tahu bahwa udara yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Samlaki tidak masih mending ya, masih tidak terlalu terkontaminasi ya, karena jika dibandingkan dengan udara yang ada di Jakarta, kota-kota besar, Surabaya, Semarang, kita lihat bagaimana sudah polusi udaranya. Bahkan teman-teman, kendaraan bermotor kemana-mana pun itu sudah udaranya sudah kotor, sehingga bepergian harus dengan menggunakan masker ya, karena sangat berpengaruh ke paru-paru. Karena itu juga kita menghirup mempengaruhi ke paru-paru. Nah teman-teman, kita lihat bahwa udara yang ada di Samlaki ini sangat bagus, walaupun ada kendaraan bermotor, namun sudah jangan teman-teman anggap enteng, karena itu juga sudah polusi udara. Sehingga teman-teman perlu berhati-hati menjaga kesehatannya, dan juga banyak juga bakar-bakar hutan ya, kebun-kebun. Kalau untuk bakaran pasti mereka mau menanam, itu pasti udaranya juga sudah tercemar, sehingga kita menghirupnya juga mempengaruhi tubuh kita, paru-paru. Dan juga ada yang merokok ya, tetangga atau teman atau siapa saja yang ada di samping kita lagi merokok, itu pun juga kita sudah secara tidak langsung menghirup. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Sehingga saya mau menyampaikan kepada teman-teman, itulah faktor udara. Yang kedua, kita masuk ke poin kedua, yaitu air. Ya, kita tahu bahwa Maluku dan Papua terkenal atau sangat identik dengan yang namanya Sat Kapur. Sat Kapur, coba teman-teman atau ibu-ibu ya, coba masak air. Apakah setelah masak air, apa yang ada di dalam panci atau dalam dandang, apa yang menempel? Paling Sat Kapur. Sehingga sudah banyak saat ini yang mereka membuat yang namanya air isi ulang ya, air mineral ya, sehingga terbebas dari yang namanya Sat Kapur. Namun banyak orang, saya juga sempat lihat di beberapa tempat, di beberapa daerah ya, beberapa kampung, mereka lebih senang konsumsi air yang dimasak daripada air mineral, air isi ulang. Saya juga kurang tahu ya, katanya mereka nggak cocok ya. Namun setahu saya banyak yang mereka masak air itu lalu mereka saring, nah memang kapurnya dibuang lalu mereka konsumsi. Namun teman-teman, sampai kapan kita harus konsumsi terus begitu ya? Pasti ada pengendapan. Setiap hari kita konsumsi yang namanya air, pasti pengendapan lama-kelamaan menumpuk di organ ginjal. Nah akhirnya lama-kelamaan juga membentuk kristal-kristal ya, akhirnya membatu ya, jadilah penyakit ya. Jadi teman-teman, itu faktor air. Dan juga air ini juga kita tahu banyak sudah yang air limbah pabrik, yang kita lihat banyak sekali air yang menyebar ya, yang punya sumur dengan sapu tanknya itu harus jaraknya ada yang cuma beberapa meter. Nah, sehingga itu juga sudah terkontaminasi, itu juga sangat berpengaruh. Dan juga air juga kita tahu bahwa air yang kita konsumsi ini juga sangat mempengaruhi tubuh kita, sehingga kita harus benar-benar air yang kita konsumsi air yang steril ya, yang sudah disterilkan. Jadi kita harus hindari. Namun kita tidak bisa lihat dengan kasat mata ya teman-teman, di saat kita sudah konsumsi air isi ulang atau air galon, apakah menjamin air itu betul-betul bersih atau sehat? Nah, kita juga tidak tahu ya, karena tidak bisa lihat dengan kasat mata kita sendiri. Oke, kita masuk ke poin yang berikut, yang ketiga, yaitu faktor makanan dan minuman. Nah, faktor makanan dan minuman ini adalah 80% penyakit muncul akibat makanan dan minuman. Nah, teman-teman bisa lihat
Makanan yang kita konsumsi yang ada pewarnanya, pengawet, perasa, pemanis, semuanya kita konsumsi ya teman-teman. Karena apa? Yang enaknya nih lidah. Nah teman-teman, ada yang mungkin senang makan bakso, pangsit, atau ada yang senang makan mie ayam, lalapan. Wow, enak teman-teman. Namun kita tidak sadar makanan yang kita konsumsi itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, sudah terkontaminasi dengan darah kita. Padahal yang rasa enak cuma di lidah. Tubuh kita tidak membutuhkan guys, namun kita kasih masuk. Kita sudah tahu itu adalah racun, namun kita kasih masuk terus menerus. Bakso kita tahu kan ada pengawetnya, mie ayam pasti ada pengawet ya, kita tahu. Nah ada juga kalau kita masak itu pasti rasanya enak kan. Makanan yang enaknya itu kan ada saat perasa masuk lagi dalam tubuh kita. Nah pewarna masuk lagi, minuman-minuman, apalagi anak-anak sekarang senang tergiur dengan warna-warninya makanan, minuman warna-warni, minuman yang mengandung soda, minuman pewarna masuk lagi ke dalam tubuh kita. Apa yang terjadi? Terjadilah penumpukan racun atau toksin yang menempel, yang masuk bercampur dengan darah. Sehingga tadi coba teman-teman bayangkan, darah anak kecil yang baru lahir, masih anak-anak, warnanya merah muda dan encer ya. Namun darah orang dewasa merah tua kental, akibat teman-teman sudah kasih masuk yang namanya racun ke dalam tubuh dengan pola hidup makan minum yang tidak sehat ya. Itu sudah merusak organ tubuh kita. Sehingga teman-teman, contohnya kalau teman-teman ada juga kita lihat banyak sayur-sayuran, buah-buahan yang sudah disuntik, sudah ada pestisidanya. Nah sehingga coba teman-teman, ini para ibu-ibu nih ya, bisti-bisti nih yang kadang biasa beli sayur di pasar nih, biasa beli yang mulus-mulus atau yang bolong-bolong. Nah ini pertanyaan saya, beli yang mulus-mulus atau yang bolong-bolong? Nah mereka pasti beli yang mulus karena mereka menyajikan kepada keluarga tercinta yang terbaik. Tapi yang bolong-bolong mereka tidak mau. Karena apa? Sudah ulat makan. Malah kita tahu bahwa ulat makan yang bolong-bolong. Ulat saja pintar. Berarti yang pintarnya manusia apa ulat? Ulat ya. Kan ulat tahu itu racun. Kalau dia makan dia pasti mati. Namun kita ibu-ibu, kita beli yang mulus-mulus karena kita mau sajikan yang terbaik. Padahal tidak tahu kita sajikan racun untuk keluarga kita. Ya teman-teman, untuk itu waspada ya, mencegah saja ya teman-teman. Saya tidak menganjurkan untuk teman-teman, namun di sini kita berbagi ya, kita sharing pengalamannya. Dan juga teman-teman, saya juga mau melihat teman-teman kadang senang ke supermarket beli-beli buah-buahan. Apa teman-teman menjamin, apakah teman-teman tahu bahwa buah-buah sudah diekspor dari luar ke sini, apakah itu tidak ada pengawetnya? Buah-buahnya bertahan karena ada pengawetnya, suntikan pengawet, sehingga kita konsumsi lagi, kita makan lagi, akhirnya racun masuk lagi. Nah dan juga teman-teman, di sini yang senang makan yang namanya ayam potong, lalapan. Nah kita tahu bahwa lalapan ayam potong itu adalah ayam yang diberi suntikannya pemicu hormon. Saat pemicu hormon itu setelah usia 40 hari sudah disuntik, sehingga tadinya ayamnya itu masih kecil, lagi belum kuat untuk jalan ya, namun karena sudah dikasih suntikan saat pemicu hormon, sehingga ayamnya itu jadi kuat. Dan memang jalannya juga tidak kuat karena apa? Gemuk besar. Namun itu adalah racun, itu adalah saat pemicu hormon. Nah itu sehingga kalau kita konsumsi setiap hari ya, yang doyan makan lalapan, ayam potong, itu lama kelamaan bisa mengakibatkan gumpalan darah, kekentalan darah, darah kotor akibat banyak racun-racun yang sudah bercampur dengan makanan, minuman yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nah itu teman-teman, sekilas saya. Mungkin ibu-ibu juga yang senang memasak di dapur nih, pasti senangnya pakai saat perasa ya. Karena kalau tidak enak, pasti suami tidak suka, anak tidak suka. Padahal secara tidak langsung itu adalah saat perasa yang mengakibatkan juga tubuh kita mengalami kerusakan. Banyak sekali teman-teman ya yang kita tahu, makanan, minuman. Nah kita sudah melewati 3 poin ini. Nah yang keempat kita masuk ke poin berikut, yaitu keseimbangan emosi. Nah teman-teman, kadang ini sudah mulai tanggal-tanggal tua, pasti uang mulai kurang, mana pikir bayar utang, mana bayar uang sekolah anak, bayar air, bayar listrik, bayar belum beli skincare ya, pokoknya banyak sekali.
Itu juga pemicu salah satu pikiran ya, sehingga kita juga sakit akibat banyak beban ya. Karena memang kalau faktor keuangan kita tidak begitu stabil, akhirnya kita mulai marah-marah pikiran. Tadinya sehat, setelah emosi marah-marah, tensi lagi, tekanan darahnya sudah naik. Akibat apa? Emosi, marah-marah pikiran ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke faktor 6 yaitu olahraga. Dan juga kita tahu bahwa faktor olahraga itu pasti teman-teman tahu, olahraga juga sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Kenapa? Kalau kita kurang olahraga, kurang aktivitas, sehingga mengakibatkan aliran darah tidak begitu lancar dengan baik. Sehingga walaupun sesibuk apapun kita menempatkan olahraga, kerja, jalan pagi, lari pagi, atau kegiatan apa saja, yang penting kita berolahraga. Itu juga sudah melancarkan aliran darah kita ya. Dan faktor yang ketujuh yaitu istirahat. Nah, ini teman-teman, banyak kita kadang lupa waktu istirahat karena terlalu kesibukannya, terlalu banyak bekerja, sehingga kita lupa bagaimana cara untuk istirahat. Padahal kesehatan ini dibutuhkan harus istirahat juga teman-teman, untuk pemulihan sel-sel tubuh kita. Karena kita sudah seharian beraktivitas, malam kita harus beristirahat. Nah, kalau untuk istirahat yang baik itu ya, siang hari itu 2-3 jam untuk istirahat aja. Kalau untuk malam itu 7-8 jam. Kalau teman-teman kurang istirahat dengan waktu yang sudah ditentukan 7-8 jam pada malam hari, teman-teman sudah jadikan itu kegiatan aktivitas setiap hari. Akibat bekerja, lama-kelamaan teman-teman pasti mengalami yang namanya kurang darah ya, tubuh tidak fit, tidak fresh. Akibat apa? Teman-teman kurang istirahat ya, istirahat teman-teman tidak sesuai, sehingga badan mulai kusam, tubuh mulai capek, pegal-pegal. Ditambah lagi dengan tadi yang saya sudah jelaskan, faktor-faktor yang tadi teman-teman sudah konsumsi makanan, minuman, semuanya itu juga sangat berpengaruh teman-teman. Jadi istirahat ini perlu, walaupun sesibuk apapun kita tempatkan waktu untuk istirahat, karena dengan beristirahat tubuh kita menjadi fresh, segar, bugar kembali. Nah, itu 7 faktor teman-teman. Nah, solusi bagaimana untuk kita mencegah, jangan sampai mengobati ya, bagaimana untuk menghilangkan racun toksin yang ada dalam tubuh biar kita tetap sehat. Nah, oke teman-teman, ikuti saya pada sesi selanjutnya. Oke, begitu dulu teman-teman. Bye bye, salam sehat buat kita semua. Bye bye.